Kita sudah bicara mengenai banyak hal, Pak. Yes. Tapi ada satu keraguan yang mungkin ada di hati sahabat-sahabat Indonesia yang super. Bicara mengenai masa depan, apakah ada sebuah jaminan yang mengatakan kalau masa depan kita pasti akan berhasil, Pak Mario? Jaminan? Ya. Tuh, seandainya kita dijamin berhasil, hebat sekali ya. Saya mau tanya ke sahabat saya ini, Pak Marno. Kalau Anda dijamin Tuhan tidak akan gagal, apa yang akan Anda kerjakan? Santai-santai aja, Pak. Santai-santai saja. Good. Pak Parno, kalau Anda dijamin Tuhan, apapun yang Anda upayakan tidak akan gagal, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, mungkin sama seperti Bapak itu, Pak. Santai-santai saja. Pak. Tapi apa mungkin, Enjoy Pak? aja. Enjoy aja, Pak. Enjoy. Oke. Pak Asep, Iya, Pak. kalau dijamin Tuhan Anda tidak akan gagal, apa yang akan Anda lakukan? Iya, berleha-leha, Pak. Lihat itu. Itu yang membuat Tuhan membatalkan jaminannya. Intinya, waktu Tuhan menjamin Anda tidak gagal, Anda tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Bahkan dengan jaminan Tuhan Anda tidak akan gagal, Anda tidak tahu mau melakukan apa. Seharusnya kita minta yang sebesar-besarnya. Kalau tahu dijamin Tuhan tidak gagal. Coba. Kenapa Anda tidak bilang, saya akan menjadi pemurni air sungai seluruh Indonesia? Kenapa tidak minta itu? Berarti banyak sekali orang yang hidupnya itu tidak dibesarkan karena tidak ada jaminan untuk berhasil. Kalau kita tahu Tuhan Maha Penyayang dan Tuhan berkepentingan bagi kebaikan alam, ambillah tugas memperbaiki alam. Perhatikan apa yang terjadi. Super sekali, Pak Mario. Pertanyaan terakhir, Pak, sebelum kita masuk ke penghujung acara. Kalau begitu, bagaimana cara berdoa yang paling tepat? Oh, ini sulit sekali. Ini sulit sekali. Yang saya lakukan paling tidak, jangan diambil ini sebagai standar yang benar untuk semua orang, karena setiap orang beda. Tapi yang saya lakukan adalah saya menuruti semua tuntunan dalam agama saya dalam berdoa. Berdoa itu kemudian saya besarkan pengertiannya sebagai keseluruhan kehidupan saya. Jadi saya menjadikan pekerjaan saya sebagai doa, hubungan baik saya dengan orang lain itu sebagai doa, tatapan mata saya ke orang lain itu sebagai doa. Kalau saya lihat orang bersikap kasar kepada orang, dan ini saya mohon Anda lakukan karena manjur sekali. Kalau ada orang bersikap kasar ke orang lain, berdoalah, Tuhan, teteskan sedikit kasih sayang di hati orang itu supaya dia lebih ramah dan penyayang ke orang itu. Anda akan lihat keajaiban itu. Jadi berdoa itu tidak putus dan tidak hanya waktu dituntun. Banyak orang menganggap berdoa itu waktu ada yang menuntunnya. Gitu kan? Ya. Amin, amin, amin. Amin. Kalau kiainya lama diingatkan, amin. Iya. Berarti itu ritual. Doa yang paling baik dalam hemat saya adalah doa yang dijadikan kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi alasan bagi Tuhan untuk memuliakan kita. Itu. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi, Pak. Yes, Pak. Kalau memang doa bisa menjadi sesuatu yang kita lakukan setiap hari, apakah ada doa yang kurang baik, Pak? Kalau kurang baik tidak mungkin jadi doa. Karena doa itu selalu yang membaikkan diri kita atau orang lain. Kalau ada orang bilang, gua doain lu, gitu, itu itu bukan doa. Nah, tolong diingat. Sekarang saya tanyakan, kata-kata baik kita, apakah akan kembali sebagai kebaikan kepada kita? Oh, super sekali. Berarti kata-kata buruk kita kepada orang lain, apakah akan kembali sebagai keburukan? Ya. Seburuk-buruknya pendapat kita kepada orang lain, jangan katakan yang buruk.
Karena itu akan kembali kepada kita. Orang buruk itu sudah buruk. Tidak boleh Anda menggunakan orang buruk untuk memburukkan diri kita. Tidak ada orang jelek memberikan izin kepada Anda untuk menjelekkan diri loh ya. So, kesimpulan dari program ini. Kalau boleh saya gambarkan di sini. Setiap orang di sini sedang menanti masa depan yang baik. Sedang menjadikan dirinya orang-orang hebat. Lalu ada satu orang di sini yang tumbuh menjadi orang yang besar. Apakah masa depan orang ini berubah? Ya. Apakah ini berubah? Ya. Lalu ini menjadi orang lebih besar lagi. Masa depan orang ini berubah? Yes. Jadi masa depan itu tidak pernah satu skenarionya. Masa depan itu menjadi indah apabila setiap orang di antara kita mengindahkan dirinya. Jadi, apapun perhitungan masa depan, yakinilah bahwa yang baik dihitung baik. Berpihaklah kepada yang membaikkan orang lain, karena yang membaikkan orang lain itu yang membaikkan kita. Jadikan semua keberadaan Anda dalam kehidupan ini sesuatu yang baik. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali Pak Mario. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah episode kita pada